Gue bisa bilang gue suka sih sama desain brand kayak gini karena mereka berani. Yo, what's up guys, and welcome back to Basic.Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan ini dia guys, TWS yang lagi gue pakai sekarang, yaitu Realme Buds Air 2. Ini adalah TWS terbaru dari Realme Indonesia yang menurut gue sangat-sangat menarik karena harganya bisa dibilang ini adalah TWS paling murah dengan fitur Active Noise Cancelling, yaitu di bawah 600.000 aja. Realme Indonesia so far sangat serius dalam bikin aksesoris AIoT buat ekosistem mereka, terutama di bagian TWS. Dan menurut gue so far TWS yang dirilis oleh Realme Indonesia punya kualitas yang oke banget. TWS pertama itu adalah Realme Buds Air yang generasi pertama. Waktu itu adalah TWS yang masuk dalam rekomendasi TWS terbaik Basic.Tech di tahun 2020. Kemudian ada juga Realme Buds Q yang merupakan TWS di bawah 300.000 yang paling enak buat gaming menurut gue. Jadi gimana dengan si Realme Buds Air 2 ini? Kalau kalian pengen tahu, langsung aja ikutin terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe juga ke Basic.Tech sebelum kita mulai karena kita udah mau 500.000 subscribers. Mana tahu bisa giveaway yang satu ini. Oke? Let's go. Oke, kita unboxing dulu. Ini dia untuk box dari Realme Buds Air 2. Desain TWS-nya kalian bisa lihat dari box ini yang bisa gue bilang sih mirip sama Realme Buds Air Pro. Kemudian di bagian belakang box kalian bisa cek tuh fitur-fiturnya, mulai dari tadi yang gue bilang fitur utama ANC, baterainya bisa sampai 25 jam dan juga ada 88 milisecond super low latency. Pokoknya nanti kita akan cek semua secara detail. Oke, lanjut kita masuk ke bagian dalam. Ini dia untuk Realme Buds Air 2-nya, masih terbungkus dengan plastik. Nanti kita akan cek belakangan. Kemudian di bagian bawah ada kertas garansi serta manual, dan juga kita dapat sebuah kabel USB to USB-C warna kuning yang pendek, dan terakhir adalah 2 buah set untuk ear tips cadangannya. Oke, so ini dia untuk Realme Buds Air 2. Case-nya didesain seperti yang gue bilang tadi mirip Buds Air Pro, tetapi ini kerasa lebih ceper, lebih tipis sedikit dibandingkan sama Buds Air Pro. Dan langsung aja kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, disinilah yang menurut gue unik banget karena Realme ini menggunakan desain yang bisa dibilang kayak dual tone gitu untuk bagian earbuds dan juga bagian stemnya. Yang gue dapat ini bisa dibilang namanya Closer White, tapi ada juga satu lagi warnanya Closer Black. Nah, yang gue punya sendiri ini warnanya putih di bagian earbuds dan silver untuk di bagian stemnya. Gue bisa bilang gue suka sih sama desain brand kayak gini karena mereka berani untuk bikin desain yang eye-catchy kayak gini. Cuma ya ini memang subjektif sih, jadi balik ke masing-masing dari kalian aja. Di sini kalian bisa lihat bentuk TWS-nya emang rada gede sih, tapi overall kerasa enteng dan pas dipakai di telinga juga tergolong nyaman. Untuk ukuran ear tips yang gue pakai ini yang medium, yang standar bawaan, dan pas dipakai juga aman-aman aja di telinga gue dan nggak gampang jatuh seperti yang kalian bisa lihat yang dites oleh si Daniel. Oke, sebelum kita bahas detail, yuk kita cek dulu specs lengkap dari Realme Buds Air 2 ini. TWS ini pakai chipset terbaru dari Realme yang dikasih nama R2 chip, dimana katanya ini memberikan improvement di sektor ANC dengan processing data yang lebih cepat, namun energinya juga lebih efisien. Bluetooth-nya udah 5.2, untuk driver suaranya dia pakai 10 mm Diamond Class Hi-Fi driver. Dan untuk baterainya sendiri, klaimnya Realme ini bisa up to 25 jam dalam sekali cas. Oke, gue udah pakai TWS ini selama kurang lebih beberapa hari belakangan, hampir seminggu. So, let's talk about the main feature of this TWS, which is, ya kayak gue bilang tadi, ANC atau Active Noise Cancelling. Dan seperti yang gue bilang di awal, harga TWS ini emang dipatok Realme sangat murah, Rp600.000. Jadi emang fakta banget kalau TWS ini adalah TWS dengan ANC, Active Noise Cancelling, yang harganya paling murah di pasaran. Namun demikian, setelah gue cobain sih ya, mungkin gue bisa bilang kalau ini fitur ANC itu cuma fitur bonus aja sih dibandingkan fitur utama. Jadi bukan kayak fitur utama banget. Dalam pengetesan gue, ANC gue itu kayak gue tes dalam mode simulasi dengan pesawat, suara pesawat dari YouTube sama suara jalanan gitu. Gue ngerasa dia lumayan ngeblok suara sih memang, tapi low frekuensi yang keblok itu kurang low. Jadi suaranya yang ham-ham yang bagian bawah low frekuensi itu masih agak bocor gue ngerasanya. Ya bisa dibilang mencakup 70-80% lah kalau dikasih angka. Tapi yang menurut gue paling highlight sih dari si TWS ini adalah si suaranya guys. Suaranya menurut gue ini oke banget loh. Dia masuk banget ke taste gue. Bass responsnya oke, dia tuh bulat, mid dan treble-nya juga masih enak sih, masih cocok, clarity vokalnya juga gue masih dapet. Dan overall karakteristiknya bisa dibilang ini ke warm kali ya. Dan ternyata setelah gue cek juga, Realme itu ternyata bekerja sama dengan The Chainsmokers
yang DJ bikin lagu itu guys untuk tuning suara di TWS ini. Jadi ya bisa dibilang cocok banget lah buat kalian yang suka-suka lagu EDM yang bass heavy. Dan ngomongin bass heavy sendiri, TWS ini juga ada fitur EQ, equalizer, atau di sini namanya adalah sound effect. Tapi pilihannya cuma 3. Yaitu bass boost yang sesuai dengan namanya bisa nge-boost bass, kemudian lively yang bisa dibilang cenderung flat, dan yang terakhir itu adalah clear, which is dia tuh kayak ngurangin bass banget dan fokus ke bagian high frequency atau vokal gitu. Mungkin ini bakalan cocok buat kalian yang suka dengerin podcast. Oke, sekarang kita balik lagi ke ANC-nya. Nah, ada juga mode lain seperti transparency yang artinya kalian bisa dengerin suara dari luar. Menurut gue juga efeknya kerasa cukup natural sih, jadi nggak ada komplain di sini. Dan satu lagi itu ada mode namanya gentle, which is cuma kayak passive noise cancelling aja. Nah, untuk aplikasi yang dari tadi kalian lihat itu adalah aplikasi Realme Link App yang udah dipakai dari TWS Realme yang awal-awal, dari sebelumnya, dari bahkan yang Realme Buds yang pertama. Dan aplikasi sendiri menurut gue itu adalah fitur yang amat penting buat sebuah TWS dan buat Realme Buds R2 sendiri. Ini bisa dibilang fitur yang killer banget, terutama buat harganya yang di bawah 600.000. Kalian dapat ANC, dapat aplikasi juga buat firmware update, mana tahu ada bug ataupun ada fitur baru, dan ya masih banyak lagi kapabilitasnya dengan aplikasi tadi. Rata-rata TWS dengan fitur selengkap ini itu minimal harganya bisa sejutaan loh. Ini Realme ya kayak hampir setengahnya atau ya 600 ribuan aja. Jadi salut banget sih. Eits, belum selesai. Masih ada lagi guys fitur-fiturnya yang gue belum sebutin. Seperti ada game mode, itu kalian juga bisa pakai aplikasinya sampai 88 tadi, menyelesaikan low latency. Gue tes hasilnya dan lumayan sih buat gaming. Gue tes di PUBG itu sangat playable pakai gaming mode-nya. Kemudian TWS ini juga mempunyai sertifikasi IPX5 untuk water dan juga dust resistant. Plus satu fitur lagi yang ditambahin di generasi kedua ini adalah Smart Wear Detection, yang mana dia bisa autoplay atau pause media seperti kayak lagu atau kalian lagi nonton video di YouTube ketika earphone dicopot atau dimasukin lagi ke telinga. Jadi dicopot itu pause, dimasukin lagi dia play. Nah sayangnya ada satu fitur nih yang nggak ada dibandingkan sama Realme Buds R yang sebelumnya. Nah ada kira-kira bisa tebakan nih? Apa ayo? Yes, yang nggak ada di sini, pasti kalian semua nggak ketebak, adalah wireless charging. Jadi, sekarang itu cuma bisa pakai kabel melalui si lubang USB Type-C-nya. Buat gue sendiri sih nggak masalah, yaitu cuma faktor convenience doang. Karena sekarang kalau pakai kabel pun juga ada fitur fast charging yang cukup cas 10 menit aja buat muter lagu sampai 2 jam. Lumayan banget. Untuk baterainya sendiri selama pengetesan dengan mode ANC itu gue dapat baterai sekitar 4,5 jam lah, di volume sekitar 70-an%. Jadi klaimnya Realme yang kayak sekitar 5 jam dengan mode ANC off itu pemakaian total 25 jam juga masih on the spot. Dan satu lagi mungkin buat kalian yang pakai, ini tuh touch sensitifnya tuh ada di bagian atas guys. Jadi bukan di bagian bawah. Jadi kalian perlu sedikit adaptasi karena gue pertama kayak, kok nggak bisa ya? Oh ternyata touch sensitifnya di atas. Jadi kalian mesti adaptasi ke atas aja. Dan touch controlnya juga bisa kalian custom semua melalui aplikasi Realme Link tadi. Ya enak kan punya aplikasi kan. Nah, untuk kualitas mikrofonnya juga udah cukup oke dengan adanya noise reduction yang cukup membantu mengurangi suara berisik di sekitar kalian. Oke, so guys, itu tadi untuk Realme Buds R2. Kalau gue bisa simpulin sih, gue impress banget sama TWS ini. Bener-bener dengan harganya yang sangat affordable, dia kasih kita fitur yang super duper komplit. ANC, chip R2 yang terbaru, ada fast charging, wear detection, dan juga aplikasi yang canggih. Plus desain yang menurut gue juga keren banget dan bikin duit kalian yang tadi nggak nyampe 600.000 tuh bakalan worth it banget. Nah, apakah TWS ini akan jadi TWS rekomendasi di tahun 2021 ini? Kayaknya sih iya sih so far. Tapi ya ditunggu aja lah videonya buat TWS rekomendasi tahun 2021 ini. Oke, sip, segitu aja guys review buat Realme Buds R2 yang baru aja di-launch. Dan kalau kalian pengen ngecekin, gue akan taruh link lengkapnya di kolom deskripsi di bawah, jadi cek aja langsung di sana. Dan thank you semua yang udah nonton guys. Make sure kalau kalian suka videonya, klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe, hidupin loncengnya. Hampir 500.000. Gue nggak akan ngomong sampai selesai. Gue nggak akan selesai ngomong nih kalau kalian nggak subscribe sampai 500.000 ya. Nanti 500.000 gue baru nggak ngomong lagi deh subscribe. Oke? Itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao.